Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Selamat datang para pemirsa terkasih, saya menyambut Anda dimanapun Anda berada. Dalam episode yang baru acara studi harian kita, Semua Kitab Suci. Melalui acara ini, kita akan mempelajari semua kitab di dalam Alkitab, dari Kejadian hingga Wahyu. Kita masih terus mengupas karakter Yusuf, karakter istimewa yang dinyatakan dalam firman Tuhan. Kita telah sampai pada pasalnya yang ke-40. Pasal terakhir berakhir dengan kemenangan Yusuf dalam pencobaan yang sulit ini. Ia memakai perisai iman, sehingga bisa memadamkan panah api yang datang dari si wanita yang jahat itu. Tapi sebagai upah kebajikannya, Yusuf malah dimasukkan dalam penjara. Apa yang terjadi di penjara dan siapa yang ditemui? Itulah topik kita episode hari ini. Pertama-tama izinkanlah saya menyambut tamu kehormatan kita di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Sama-sama Saudara Ayat. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, tolong berikan gambaran tentang rantai kesakitan dan kemuliaan Yusuf pada pasal yang ke-40. Dalam pasal ini, Yusuf telah sampai di penjara. Meskipun ia berhak mendapatkan hadiah Nobel jika ada hadiah Nobel pada masa itu untuk kebajikan dan kemurniannya, tapi seperti inilah dunia ini yang penguasanya adalah iblis. Istri Potifar di istana menjadi perempuan yang bijak dan perempuan yang digambarkan dengan kata-kata apapun yang dapat Anda katakan sebagai pujian palsu, yang membuat orang bahagia. Orang yang tidak mengerti dunia, tapi Yusuf meskipun berada di penjara, ia akan menerima pujian dari Tuhan ketika kelak ia berdiri di hadapan tata Allah. Di sana ia akan diberi upah dan kompensasi dari Allah. Seperti yang akan kita lihat selanjutnya, tapi pada bagian ini, Yusuf berada di penjara dan melayani seperti biasa. Menerima situasi yang Allah sediakan baginya, Yusuf belajar di sekolah penderitaan. Dan selalu siap untuk berhasil dalam sekolah itu. Sungguh, Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil. Pasal terakhir diakhiri dengan kata-kata ini. Pada ayat 20 kita membaca, lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara. Sebuah penjara tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Sebelum membahas pasal 40 dan membaca rinciannya, kisah mengenai dua orang yang bersalah dan dua mimpinya. Jelas Tuhan memiliki maksud di balik masuknya Yusuf ke penjara. Ini bukanlah hukuman bagi Yusuf. Juga bukan cara untuk mendisiplinkan Yusuf, tapi ada tahanan-tahanan di penjara yang diberkati oleh Yusuf. Pertama-tama tolong jelaskan tentang kedatangan Kristus, satu-satunya yang adil. Juga mengenai kedatangannya ke dunia yang penuh dengan tawanan dan tahanan dalam perbudakan dan juga dosa. Untuk apa Kristus datang? Lihat contoh pada ayat 4 dari pasal yang ke-40. Kepala pengawal raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka. Yusuf melayani yang bersalah. Ini seperti yang Anda katakan ketika Allah mengutus anaknya. Mengapa? Mengapa Kristus datang ke dunia? Dalam Markus 10 ayat 45 kita membaca karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani. Meskipun itu akan jadi kehormatan besar bagi saya, Anda, dan seluruh alam semesta. Dan bagi raja-raja di bumi untuk melayani Kristus, itu merupakan kehormatan yang besar. Tapi Kristus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dalam kitab Zakaria 13 ayat 5-6, kita membaca seorang pengusaha tanah yang membeli saya untuk pelayanannya. Kristus datang kepada kita ke dunia ini dalam peristiwa ini untuk melayani. Ia datang untuk melayani. Tidak hanya melayani, tapi kita akan melihat bahwa ia datang untuk melayani. Dan kelak memberikan hidupnya ketika digantung di atas kayu salib. Ia menyelamatkan banyak orang. Oh, betapa hebatnya Tuhan ini. Yusuf pada kenyataannya adalah simbol yang indah mengenai Tuhan besar itu. Semua perkataan dan kitab dalam Alkitab adalah
mengenai Yesus. Baik, jika kita ingin menarik kesimpulan praktis untuk disampaikan kepada semua anak-anak Allah yang bertanya mengenai di mana mereka tinggal dengan kelompok tertentu, sementara mereka tidak mengetahui mengapa Tuhan Ya. menempatkannya di daerah itu. Saya tidak tahu mengapa Tuhan menempatkan saya di pekerjaan itu. Tuhan menempatkan Yusuf di antara tawanan untuk melayani mereka. Demikian pula Tuhan mengutus Anda untuk melayani, untuk mengkomunikasikan dan mentransfer Benar. kehadiran Allah di tempat itu. Benar. Untuk menjadi berkat bagi sekitar. Jika kita bertanya mengapa Tuhan mengirimkan kita ke sini, kita akan tahu mengapa Tuhan mengutus kita, sehingga kita akan memanfaatkan kehadiran kita sebaik-baiknya di tempat tersebut. Seseorang mengatakan hal berikut ini tentang Abraham. Ia berkata Abraham pergi tanpa mengetahui kemana ia akan pergi. Tapi Abraham tahu bahwa orang yang ia ikuti yang adalah Tuhan tahu. Pada bagian ini Yusuf, saya pikir gagasannya juga sama. Yusuf tidak tahu mengapa ia sampai di penjara. Tapi ia tahu dengan pasti bahwa Tuhan yang mengirimnya ke penjara tahu persis mengapa Tuhan mengirimnya. Baik, Yusuf berada di penjara, datang kepadanya dua penghuni baru, kepala juru minuman, kepala juru roti. Alkitab mengatakan mereka membuat kesalahan kepada tuannya dan dimasukkan penjara di mana mereka bertemu dengan Yusuf. Tuhan mengurus mereka masing-masing dengan caranya yang khusus. Masing-masing mendapatkan sebuah mimpi. Tolong jelaskan kedua mimpi itu, juga reaksi Yusuf terhadap kedua mimpi tersebut. Pertama saya ingin menyatakan bahwa kehidupan dari sudut pandang Alkitab adalah sebuah mimpi. Di kitab Mazmur 73 kita baca, seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga rupa mereka, kau pandang hina. Artinya, dalam terang kekekalan tanpa akhir, kehidupan saya bahkan jika itu 70 tahun atau 80 atau 100 tahun, apakah itu lebih dari sekedar sebuah mimpi? Ini yang dikatakan Mazmur 73, seperti yang telah kami katakan, seperti mimpi pada waktu terbangun. Pada bagian ini masing-masing ada mimpinya. Keduanya bersusah hati karena tidak tahu arti mimpinya. Tapi firman Tuhan menjelaskan kepada kita mengenai arti dari mimpi ini. Firman Tuhan bahkan jelaskan pada kita mengenai dua ujung kehidupan bagi setiap orang. Artinya, tak banyak jalan atau ujung yang tersedia, hanya ada dua ujung kehidupan. Satunya adalah penghiburan, satunya lagi adalah siksaan. Firman Tuhan menunjukkan pada kita bagaimana untuk mencapai ini dan itu. Orang-orang tak ingin, maksud saya, lihatlah kepala juru minuman dan kepala juru roti, bagaimana mereka bermasalah karena mereka tidak tahu. Sekarang banyak orang yang hidup dan akan mati, tapi mereka tidak tahu mengapa mereka dilahirkan dan kemana mereka akan pergi setelah kematian. Benar. Ketika mereka berdua memimpikan mimpi itu pada suatu malam, mereka bersusah hati. Tapi Yusuf prihatin mengetahui kabar mereka. Oh, hati dan perasaannya Yusuf. Ia bertanya, masing-masing pun mulai menceritakan mimpinya. Tolong jelaskan tentang mimpi yang pertama dan mimpi yang kedua, apa isinya, dan bagaimana tanggapan dari Yusuf. Pertama, saya ingin mengatakan bahwa Yusuf yang memiliki perasaan yang lembut tidak membenci. Ia tidak Marah. marah, tepat. Ia tidak marah dengan orang-orang terkemuka meskipun keadaannya tidak sedang baik. Tapi ia justru bertanya. Saya kira ini adalah gambaran tentang siapa yang jauh lebih besar dari Yusuf. Dia yang berjalan keliling, tidak mencari kepuasan diri sendiri. Ia bahkan tak peduli dengan dirinya sendiri, tapi ia selalu mencari yang sengsara dan miskin. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapiku. Untuk menyampaikan kabar baik pada orang miskin. Ngomong-ngomong, semua manusia itu miskin dalam satu atau lain hal karena satu dan lain alasan. Pada bagian ini, Yusuf merawat dan melayani. Seperti Kristus ketika ia datang, Yesus melayani dan peduli. Bagi dialah segala kemuliaan. Sebenarnya kedua mimpi itu sangat berlawanan satu sama lain. Mimpi pertama, mimpi kepala juru minuman adalah mimpi yang indah. Namun mimpi kepala juru roti adalah mimpi yang sangat buruk. Yusuf dengan segala keyakinan dan keberaniannya berkata pada orang yang mimpinya indah itu kata-kata yang tepat. Kepada orang yang mimpinya buruk, ia tak menyembunyikan apapun yang harus dikatakan karena ia beriman dan berani menyampaikan artinya. Kristus ketika ia ada di dunia ini berbicara tentang akhir yang baik. Ia juga bicara tentang penghakiman atas dunia ini yang akan datang. Yesuslah yang berkata, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Namun ada perbedaan. Kepala juru roti tidak bisa mengubah mimpinya. Tapi untuk pemirsa yang terkasih, siapapun dari kita bisa. Jika seseorang ingin mengubah kekekalannya dan bukan mimpinya saja, ia dapat melakukan ini yaitu dengan menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi. Izinkan saya membaca apa yang Alkitab katakan tentang kedua mimpi Iya, itu silakan. dan kemudian kita akan jeda sejenak.
silakan. Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Katanya, dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 carangnya. Dan baru saja pohon itu bertunas, bunganya sudah keluar. Tandan-tandannya penuh buah anggur yang ranum. Dan di tanganku ada piala dari Firaun. Buah anggur itu kuambil, lalu kuperas ke dalam piala Firaun. Kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun. Kata Yusuf kepadanya, beginilah arti mimpi itu. Ketiga carang itu artinya adalah 3 hari. Dalam 3 hari ini, Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu. Dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala ketika engkau menjadi juru minumnya. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani dan di sini pun tidak pernah aku melakukan apa-apa yang membuatku layak masuk ke sini. Setelah dilihat oleh kepala juru roti betapa baik arti mimpi itu, berkatalah ia padanya, aku pun bermimpi juga. Tampak aku menjunjung tinggi 3 bakul berisi panganan. Dalam bakul atas ada berbagai-bagai makanan untuk Firaun buatan juru roti. Tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul di atas kepalaku. Dan Yusuf menjawab, beginilah arti mimpi itu. Ketiga bakul itu artinya adalah 3 hari. Dalam 3 hari ini, Firaun akan meninggikan engkau tinggi ke atas dan menggantung engkau pada sebuah tiang. Dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu. Kita jeda sejenak dan akan segera kembali. Kita melihat ada 2 mimpi untuk kepala juru minum dan roti. Yang satu diselamatkan dan yang satu tidak. Apakah ini menjadi tujuan hidup? Ini adalah 2 mimpi yang menggambarkan akhir hidup juru roti dan juru minuman. Apakah hanya ini? Apakah Alkitab ingin mengatakan ini berakhir, itu berakhir, atau ada dimensi lain? Tanpa keraguan, mimpi itu sendiri mengarah pada akhir yang bahagia ini. Mimpi lainnya mengarah pada akhir yang menyedihkan. Seperti yang kami katakan, mereka tak dapat mengubah mimpinya, baik si juru roti ataupun juru minuman. Tapi Anda dan saya bisa mengubahnya. Itulah mengapa jika kita mengerti dengan baik arti dari kedua mimpi itu, ketika juru minuman berkata pertama kali dalam mimpinya, tampak ada pohon anggur di depanku. Kita akan biarkan Alkitab menjelaskan dirinya sendiri. Siapakah pokok anggur yang benar? Siapa yang berkata tentang dirinya sendiri dalam Injil Yohanes pasal 15? Akulah pokok anggur yang benar, dia adalah Kristus. Tempatkan Kristus di depan Anda. Inilah awal dari berkat. Mari kita lanjutkan. Pohon anggur itu ada 3 carangnya dan penjelasannya kata Yusuf 3 carang itu artinya adalah 3 hari. Baik, tapi tidak hanya ini. Kita juga membaca dan di tanganku ada piala Firaun. Dan tandan-tandannya penuh buah anggur yang ranum. Buah anggur itu kuambil lalu kuperas. Di sini kita melihat Kristus yang diperas untuk kita. Air anggur keluar yang oleh kitab Kejadian 49 disebut sebagai darah buah anggur. Seolah-olah Kristus ketika disalibkan, darahnya mengalir. Mengapa darahnya mengalir? Untuk menyelamatkan kepala juru minuman, untuk menyelamatkan saya. Untuk menyelamatkan penjahat yang bertobat di kayu salib. Darah Kristus mengalir untuk memberikan keselamatan bagi yang hilang, yang tersesat seperti kita. Baik. Jadi Yusuf mengartikan ini, beginilah arti mimpi itu. Ketiga carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini, Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu. Sebenarnya bagi kita, Tuhan tidak mengembalikan kita ke posisi semula di Taman Eden. Tapi kepada apa yang jauh lebih besar ini kita memperoleh berkat yang kekal. Inilah mimpinya si kepala juru minuman itu. Baik, dan mimpi yang kedua? Mimpi kedua si kepala juru roti, kita lihat sesuatu yang berbeda. Kita membaca, aku pun bermimpi juga, tampaklah aku menjunjung 3 bakul. Berisi penganan. Tapi perhatikan, dalam bakul atas ada berbagai-bagai makanan untuk Firaun. Tapi kenapa tidak dalam bakul kedua? Atau pertama, mengapa di atas? Anda mendengar orang berkata, tak ada yang lihat.
Inilah gambaran mengenai agama yang Penampilan. memperhatikan penampilan. Itu hanya mengenai apa yang dilihat orang. Seperti mengucapkan doa pada tikungan jalan raya. Pada tikungan-tikungan jalan raya. Mengapa? Supaya dilihat orang. Jika tidak ada yang akan melihat saya, mengapa saya harus berdoa? Apakah saya akan membuang waktu dengan sia-sia? Jadi, orang melakukan sesuatu supaya orang lain melihatnya. Pada bagian ini, si kepala juru roti hanya menjunjung makanannya di bakul paling atas. Tapi siapa yang makan makanan itu? Bukankah ini makanan Firaun? Firaun tidak menemukannya, tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku. Dalam Injil Matius 13, Kristus jelaskan mengenai burung-burung itu. Dia berkata, Iblis Iblis, si jahat. Jadi siapa yang memakan panggangan Anda berbagai-bagai makanan yang Anda buat? Lihat ayat lainnya, pohon anggur di depanku. Si juru minuman tidak melakukan apapun. Tapi dalam urusan memakan roti, si juru roti justru harus bersusah payah. Yang memakannya adalah burung-burung di surga. Jadi Yusuf seolah-olah berkata, tidak, mimpi Anda adalah mimpi yang buruk. Dalam 3 hari ini, Firaun akan meninggikan engkau tinggi ke atas. Dan menggantung engkau pada sebuah tiang dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu. Saudara Yosef, saya terkesan dengan Alkitab. Ya, Dengan cara Alkitab berbicara tentang mimpi si kepala juru minuman yang berbicara tentang pokok anggur, Ya. Anda tunjukkan pokok anggur itu adalah Kristus. ya, Inilah ucapan Roh Kudus ketika ia memilih ungkapannya itu. Ini tidak jauh dari Kristus sama sekali. ya, Katanya dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku. ya. Saya tidak harus berjalan dan pergi ke ujung bumi untuk menemukan pokok anggur. Pokok anggur itu ada di depanku. Ya. Kemudian si juru minuman mengatakan pokok anggur itu bunganya sudah keluar dan tandan-tandannya penuh bunga anggur yang ranum. Saya tidak melakukan apa-apa terhadap pohon anggur itu, bunganya sudah keluar dan sudah ranum. Kesempurnaan Kristus, pertumbuhan Kristus, dan penampakan akan kepenuhan dari Kristus. Yang harus saya lakukan hanya mengandalkan perasaan dari pokok anggur untuk dapat mempersembahkannya kepada Allah. Pengorbanan di kayu salib itulah yang akan mengangkat kepala saya. Si juru roti yang selalu menghancurkan dan menggiling, membuat adonan dan memanggang, dan suara gilingan itu sangat keras. Itu seperti orang-orang mengucapkan doa pada tikungan-tikungan jalan, mengeluarkan suara keras, seorang berjalan di depan mereka dengan trompet. Ini berbicara tentang prinsip amal ibadah. Benar. Amal ibadah tidak akan pernah membawa seseorang ke sorga. Yang memakan ini adalah burung-burung di surga. Benar. Jadi jika kami ingin memberitahu pemirsa di mana pokok anggur itu berada sehingga mereka tidak mencarinya, apakah kita perlu mencarinya di satu tempat? Di manakah pokok anggur buat pemirsa kita? Saya menambahkan kata-kata indah Anda. Bukankah frase 3 hari memberitahu kita sesuatu? Karena ada 3 carang dan 3 bakul. Apa yang ingin dikatakan ayat ini? Dalam kedua kasus tersebut, Yusuf mengartikan angka 3 itu sebagai 3 hari. Bukankah 3 hari memberitahu Maknanya kita sesuatu? sangat mendalam. Maknanya bahwa Kristus mati dan telah dibangkitkan pada hari yang Ya. ketiga. Jadi Kristus mencurahkan darahnya di kayu salib. Kristus mati dan bangkit kembali. Jika kamu percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Oh, betapa indahnya Injil yang tertulis di dalam pasal ini. Pohon anggur di depanku. Anda tak perlu melakukan perjalanan jauh untuk itu. Kristus yang telah datang tepat di hadapan Anda. Kristus telah mati di kayu salib, Anda tidak perlu lakukan apapun. Ia telah dikuburkan. Dan ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Anda hanya perlu percaya padanya yang telah mati dan bangkit kembali. Jika Anda percaya, Anda akan diberkati. Jika Anda menjauh dari Kristus, mengatakan Kristus datang entah mati atau tidak, saya tetap akan lakukan amal ibadah dengan baik. Tahuilah, amal ibadah yang terbaik akan menghantarkan Anda ke neraka. Benar. Ini adalah kabar buruk yang disampaikan kepada si kepala juru roti. Terima kasih, kita jeda sejenak dan kembali untuk jawab pertanyaan hadirin. Selain pokok anggur, apakah ada bagian lain dalam pasal 40 ini yang berbicara kepada kita tentang Kristus? Silakan. Yusuf sendiri adalah simbol agung mengenai Kristus. Karena ia hadir bersama 2 orang yang bersalah dan dirinya sendiri yang Tidak bersalah. tidak bersalah. Inilah gambaran tentang Kristus yang, seperti kata penjahat yang bertobat tentang Kristus, orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Tapi bersama Kristus ada 2 orang. Begitu juga pasal 40 ini. Yusuf bersama 2 orang dan Kristus di atas kayu salib bersama 2 orang. Menakjubkan, yang satu diselamatkan dan yang lainnya binasa. Karena yang satu lebih baik daripada yang lain? Tidak. Di sini kedua-duanya bersalah. Di atas kayu salib itu, kedua orang penjahat itu disalibkan bersama Kristus. Tapi yang satu
menerima karya Kristus dan mengakui keilahiannya. Ia berkata, kita memang selayaknya menerima balasan yang setimpal. Yesus, ingatlah akan aku bersandar pada belas kasihan-Mu. Ia diselamatkan. Yang satunya mengolok-olok Kristus dan berkata, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Ia kehilangan keselamatan meskipun sangat dekat dengan Sang Juru Selamat. Hari ini jutaan orang diselamatkan. Namun penjahat yang berada di sebelah Kristus tidak mendapatkan manfaat apapun. Di sini, kita memiliki gambaran yang sama juga. Dua orang bersama Yusuf, yang satu diselamatkan dan yang lainnya binasa. Saya ingin berhenti pada dua ungkapan yang dikatakan Yusuf. Satu adalah perintah, satu permintaan atau permohonan. Pada ayat 8 ketika mereka menjawab, kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Kata Yusuf, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah mimpimu kepadaku. Saya ingin menggarisbawahi ungkapan, ceritakanlah kepadaku. Apakah Anda bersusah hati? Tidak tahu harus kemana? Ceritakanlah padaku. Ada masalah yang tak dapat terpecahkan? Ceritakanlah padaku. Saya ingin ambil ungkapan ini. Apa yang ingin kita katakan kepada pemirsa yang bersalah, yang menderita masalah keluarga atau masalah moral, memiliki masalah keuangan, yang tidak punya teman, tidak menemukan kekasih? Apa yang Yusuf katakan Ya. pada mereka? Sebelum saya menjawab pertanyaan Anda, izinkan saya mengatakan satu hal lagi. Ungkapan manis yang Yusuf katakan, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Orang lain selain Yusuf akan berkata, begitu ia mendengarkan dua orang yang bermimpi itu, mungkin ia akan berkata, saya dulu juga percaya pada mimpi, tapi hari ini tidak lagi. Saya bermimpi bahwa saya adalah seorang kepala dan semua orang membungkuk pada saya. Seperti Anda lihat, ini tidak terjadi pada saya. Sebaliknya, Ia tidak kehilangan. Yusuf tidak kehilangan kepercayaannya kepada Allah. Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ia beriman dan tidak kehilangan imannya meskipun dalam keadaan sulit. Ada beberapa orang dari pencobaan pertama sudah menjadi kacau balau dan kehilangan rasa percayanya. Yang satu ingin bunuh diri, yang lain meninggalkan Tuhan dan berkata, apa itu agama? Itu hayalan belaka. Tentu saja, Yusuf mengatakan kata-kata yang indah di sini. Terlebih yang Anda katakan, kata Yusuf, ceritakanlah kiranya mimpi itu kepadaku. Kristus memanggil dan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, yang tidak punya siapa-siapa dan yang tidak bisa menemukan tempat untuk berlayar. Himne itu berkata, aku datang bagi orang miskin, aku datang untuk engkau. Karyaku adalah tentang engkau, ceritakanlah tentang itu kepada mereka. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Untuk yang sedang bingung, sedang tersandung, sedang marah, kami ingin memberitahu, Ya, ceritakan semua masalah Anda pada Kristus. Ia memiliki solusinya. benar. Permintaan kedua yang Yusuf katakan kepada si juru minuman, ingatlah kepadaku. Ya. Ingatlah padaku. Dan sayangnya, dia tidak Ini ingat tidak padanya. diceritakan Yusuf. Saya ingin mengatakan mengenai Kristus. Apa yang ia katakan pada mereka yang dikasihinya sebelum ia meninggalkan bumi. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tolong beri komentar tentang perintah yang berharga ini. Sayangnya banyak orang percaya yang saya temui yang bertanya kepada saya, apakah komuni, pemecahan roti, apapun sebutan mereka, kan membawa mereka ke surga? Tidak, saudara terkasih, hanya iman yang membawa Anda ke surga. Jadi itu tidak penting? Apanya tidak penting? Jika perintah perpisahan dari Yesus yang paling berharga, yang mati untuk saya adalah, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku, bagaimana saya bisa katakan itu tidak penting? Kita bisa maafkan si kepala juru minuman kalau ia lupa. Ia tidak melakukannya dengan sengaja. Ia lupa. Tapi ada banyak orang percaya yang membuat diri mereka sendiri lupa atau mengabaikan perintah ini. Saya menyalahkan dan menegur mereka. Kristus menunggu kita untuk melakukan lebih baik dari ini. Bahwa kita pada awal setiap minggu, seperti yang kita pelajari dari kitab Kisah Rasul 20 ayat 7, pada hari pertama dalam minggu itu ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, kesempatan kita adalah pada hari pertama setiap minggu kita berkata pada Tuhan kita, terima kasih. Apa terlalu berlebihan untuk Tuhan kita? Sebenarnya kita harus lakukan tidak hanya sekali dalam seminggu. Tidak, tapi sepanjang minggu. Tapi setidaknya pada awal minggu ketika kita berkumpul sebagai jemaat, kita menjalankan perintahnya. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Saudara Yosef, kita sudah sampai di akhir episode. Kita rangkum bersama para hadirin. Apa yang telah Anda pelajari? Kita harus yakin bahwa di setiap tempat kita berada, Allah memiliki tujuan. Yusuf berada di penjara dan situasinya sulit. Tapi Tuhan pakai dia di tengah-tengah juru minuman dan roti. Kehidupan kita adalah sebuah mimpi, sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap.
Hari-hari kita di bumi hanyalah seperti bayangan, di manakah Anda akan menikmati kekekalan, tempat siksaan atau tempat kenyamanan? Dalam kisah ini kita melihat bahwa Firaun meninggikan si kepala juru minuman itu. Bersatu dengan Kristus adalah satu-satunya hal yang meninggikan Anda. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Tuhan Yosef. memberkati. Pemirsa terkasih, saya ingin meninggalkan kata-kata ini kepada Anda yang dikatakan oleh si kepala juru minuman mengenai pohon anggur. Ia berkata, dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku. Obatnya berada dalam pohon anggur itu. Solusi ada di dalam pohon anggur itu. Siapakah pohon anggur itu? Kita sudah memahami bahwa itu adalah Kristus. Hidup Anda tidak akan dibenarkan kecuali Anda bertemu dengan Kristus. Tuhan tidak memerintahkan untuk Anda berjalan ke ujung bumi untuk mencari pohon anggur itu. Tidak, pohon anggur itu datang kepada Anda. Pohon anggur itu ada di depanku. Si kepala juru minuman itu seolah-olah berkata, itu berada depanku. Aku bisa melihatnya. Kristus datang. Ia sedang berjalan di jalanan bertemu orang-orang. Saat ini ia berdiri di muka pintu dan mengetuk hati orang-orang. Kristus masih memanggil Anda, marilah kepadaku. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Pemirsa, kelegaan Anda dan seisi rumah hanya akan terjadi jika Anda percaya karya dari sang pohon anggur itu. Dia adalah Kristus yang disalibkan. Kristus yang menanggung penghakiman untuk Anda dan saya. Percayalah padanya. Bersandarlah pada Kristus di kayu salib. Percayalah pada karya dan kesanggupannya dalam menyucikan Anda dari dosa. Anda akan ditinggikan. Kekekalan Anda akan terjamin. Takdir kekal Anda akan dijamin hanya ketika Anda menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sampai jumpa di episode yang mendatang. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.